Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina. Nah, oke. Pernahkah kalian melihat di daerah kalian atau di suatu lingkungan kalian perdebatan dalam berbagai ajang perdebatan, baik itu agama, ya lebih tepat ini agama satu dengan agama yang lain saling berdebat dan berdebat pertengkaran, dan agama selalu dijadikan makna simbolik untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ini yang salah. So guys, simak video ini baik-baik karena apa yang saya katakan ini saya bersumber dari seorang habib, profesor, dan beberapa buku yang saya research selama ini. So guys, jadi ini bisa menambah enlightenment kita atau insight kita untuk membuka cakrawala agar menjadi lebih baik dan menyebarkan cinta dan kasih sayang sesama umat beragama. Ya. Nah, jika merasa ini ya nggak usah lah ya, itu tergerak dari hati kalian sendiri kalau kalian membagikan atau tidak, karena kita membagikan video ini, maksud saya karena kita sebagai sesama makhluk itu harus saling menasehati kan, benar nggak? Nah, so kita balik back to the point. The first is religion. Nah, agama yang seharusnya lahir sebagai perdamaian tapi menjadi makna simbolik pertengkaran dan perdebatan, dan ini selalu menjadi polarisasi internal ya dalam berbeda agama. Dan bahkan dalam ayat yang sama dan surah yang sama, mereka mencari pembenaran, yang saya bilang tadi, pembenaran bukan kebenaran, untuk melegitimasi pembenarannya dia. Nah, ini sesuatu yang salah. Berarti ada yang salah dengan konsep pemahaman dia terhadap agamanya. Nah, jadi actually misal ya, karena saya muslim, Islam, nah kita ke Islam tapi secara generalisasi. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya cinta dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk di bumi tanpa ada kaitan apapun, dan terhadap alam semesta juga. So, actually Islam ini atau agama itu dilahirkan bukan hanya dari aspek spiritualitasnya saja, tapi ini dilahirkan untuk membangun konstruksi sosial yang secara konseptual dan struktural. Nah, maka lahirlah Islam tadi sebagai agama pencerah dan sebagai rahmatan lil alamin, that I said. So, jika kamu melihat perdebatan, ya saya bilang itu hal yang sangat ironi dan itu sangat kadang melukai hati saya. Jadi karena saya melihat beberapa perdebatan dan ajang perdebatan kadang tegang leher ya dalam membahas suatu agama, berarti ada yang salah guys dengan pemahamannya. Dan yang kedua, dia menginterpretasi konsep agama tadi dengan cara yang salah. Misal, ketika dia memegang Al-Quran atau berpedoman kepada Al-Quran, bisa jadi bisa dibilang pikirannya adalah S2, S3, doktor, apapun itu, tapi jiwa dan hatinya not sincerely, tidak jernih dan bersih, maka itu tidak bisa melahirkan atau menginternalisasikan sesuatu ide secara konseptual dan secara nalar, secara logik, gak secara jernih. Karena dia saat itu berpedoman kepada Al-Quran dengan jiwa egoismenya dia, dengan jiwa nafsunya, dengan selalu mencari pembenaran, dan tentu tidak suci. So guys, untuk menyelesaikan masalah perdebatan agama ini tadi, ya kalau dia berpegang Al-Quran misalnya, itu bukan hanya dengan wudhu saja, tapi harus memiliki jiwa dan hati yang bersih, benar-benar dia itu ikhlas dan dia benar-benar tulus dan benar-benar menghayati ayat
suci Al-Quran itu, bukan hanya secara konteks dia itu paham ayat, dia secara konteks dia itu mengerti lafaz Al-Quran, dia mengerti ilmu tajwid. No, it's not about that. Bukan hanya itu. Kita back to the history Muslim, kita balik kepada sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad ya pada saat itu tidak tidak mengukuhkan bahwa ilmu tajwid jadi pedoman nomor 1. No. Ya, walaupun itu penting, tapi tidak mengukuhkan itu. Beliau lebih meneladankan, menginternalisasi dirinya ke konsep akhlak yang mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai insan yang memiliki akhlakul karimah. Okay. So back to the requirement, kita kembali ke persyaratan kalau topik perdebatan itu selesai. Nah, dia misalnya berpegang kepada Al-Quran, ya. Oke, jadi syarat utamanya bukan hanya wudhu, tapi hati dan jiwanya bersih. It's not about thoughts, but it's about heart and a soul. Hati dan jiwanya benar-benar it's pure and it's sincerely to solve the problem, ya, untuk memang benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sebuah ketenaran atau sebuah kesombongan atau keegoismenya dia. No, ya. Jadi inilah yang menjadi berbagai pendapat yang mengatasnamakan agama itu sebagai ajang perdebatan dan bahkan salah paham atas agama itu. No, ya. Ya, ini saya menyampaikan ini karena saya merasa ironi kali, kenapa agama itu selalu menjadi ajang perdebatan dan selalu menjadi ajang pertengkaran. Padahal agama itu dilahirkan bukan ajang perdebatan dan pertengkaran, tapi agama dilahirkan sebagai penciptaan untuk cinta dan kasih sayang sesama manusia. Dan bahkan setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, sama-sama mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran, dan saling menghargai dan mencintai sesama makhluk ataupun berbeda agama. Inilah yang diciptakan berbedanya agama untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa solidaritas yang solid antar beda agama, ya. Oke, so guys, saya dapat menyimpulkan memang cinta tidak punya agama, tapi setiap agama memiliki cinta, yaitu ikatan cinta, guys. So makanya kenapa Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebenarnya cinta, ikatan cinta. Oke. Nah, so itu saja tentang Islam secara generasi untuk toleransi antar beda agama. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Terima kasih. Saya Rina, keep learning, keep sharing, and keep inspiring. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.